Halo Sobat ASN, banyak ASN masih bertanya-tanya soal DMS atau Dokumen Manajemen Sistem. Mulai dari apa itu pengertian DMS, apa tujuan DMS, sampai dengan cara untuk meningkatkan skor DMS di MyASN. Di video ini saya akan membahas DMS secara ringkas dan sistematis. Kita akan membahas apa yang dimaksud dengan DMS, mengapa DMS itu penting untuk ASN, serta cara praktis untuk menambah skor DMS. Tonton sampai akhir agar tidak salah memahami mengenai DMS. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke sesama rekan ASN lainnya. Jadi Sobat ASN, berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN nomor 11 tahun 2025, yang dimaksud dengan Dokumen Manajemen Sistem atau DMS adalah sistem pengelolaan arsip dan dokumen kepegawaian ASN secara digital, terintegrasi dan terstandar. Artinya jelas, DMS bukan saja sekedar tempat untuk mengunggah dokumen. Lewat DMS, dokumen ASN disimpan secara aman, dikelola dengan rapi, mudah dicari saat dibutuhkan, dan terlindungi dari kehilangan dan penyalahgunaan. DMS membantu memastikan data kepegawaian ASN tetap aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Sobat ASN, DMS itu penting bagi ASN karena berhubungan langsung dengan hak dan masa depan kepegawaian kita. Yang perlu Sobat ASN pahami, DMS bukan hanya soal pengarsipan. DMS dibutuhkan untuk yang pertama adalah pemetaan dan pengembangan masa depan karir PNS. Kedua, proses kenaikan pangkat otomatis karena data diambil dari arsip digital yang lengkap dan valid. Proses pensiun otomatis agar hak pensiun diproses tepat waktu tanpa kendala dokumen. Jika arsip tidak lengkap atau tidak diperbaharui di DMS, maka proses karir, kenaikan pangkat hingga pensiun bisa terhambat. Itulah sebabnya setiap ASN wajib memastikan arsip kepegawaiannya lengkap dan benar di DMS. Sobat ASN, kalau kita menginginkan agar skor DMS kita naik, kuncinya ada pada kelengkapan arsip ASN. Dalam surat edaran tersebut, aturan yang berlaku, arsip ASN dibagi menjadi dua jenis, yakni arsip ASN utama dan arsip ASN kondisional. Arsip ASN utama ini adalah arsip wajib yang harus dimiliki setiap ASN sejak diangkat menjadi ASN. Dokumennya berupa yang pertama daftar riwayat hidup, pertimbangan teknis NIP pengangkatan, SK CPNS, SPMT CPNS, SK PNS, riwayat pendidikan, riwayat kenaikan pangkat, riwayat jabatan, dan riwayat diklat. Jika salah satu dokumen ini kosong, skor DMS menjadi tidak maksimal. Kedua, arsip ASN kondisional. Dokumen ini tidak dimiliki semua oleh ASN, tetapi wajib diunggah jika pernah memilikinya. Contoh, riwayat pindah instansi, SK cuti di luar tanggungan negara, SK peninjauan masa kerja, dan riwayat pemberhentian. Jika ada peristiwa tersebut tetapi dokumennya belum diunggah, skor DMS tetap dianggap belum lengkap. Sobat ASN, perlu dipahami, tidak semua dokumen DMS diunggah dengan cara yang sama. Untuk menaikkan skor DMS, ASN dapat melengkapi arsip melalui dua jalur resmi. ASN dapat mengunggah dan memperbaharui sendiri dokumen DMS melalui MyASN. Dokumen yang bisa diunggah lewat MyASN adalah riwayat diklat dan riwayat jabatan. Artinya hanya ada dua jenis dokumen. Karena dua dokumen ini memiliki bobot skor yang besar,
Jika belum lengkap, skor DMS pastinya sulit untuk naik. Jalur kedua adalah melalui admin atau verifikator instansi. Untuk dokumen DMS lainnya, pengunggahan dan pembaruan tidak dilakukan dengan langsung oleh ASN, tetapi melalui admin atau verifikator instansi. Sebelumnya, perlu dipahami, setiap arsip ASN punya skor, rentang nilainya dari 0 sampai 100. Skor ini terdiri dari skor arsip ASN utama dan skor arsip ASN kondisional. Arsip ASN utama punya skor maksimal 90 dengan rincian daftar riwayat hidup 7,5, pertimbangan teknis NIP skornya 7,5, SKCPNS atau SPNT CPNS itu skornya 7,5, SKPNS 7,5, riwayat pendidikan skornya 15, riwayat kenaikan pangkat skor 15, riwayat jabatan skornya ada 15, dan riwayat diklat skornya adalah 15. Artinya kalau salah satu saja dokumen ini belum lengkap, skor DMS langsung berkurang. Sobat ASN, skor kelengkapan arsip ASN dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, jika skor Anda di atas 90, berarti status arsip Anda sangat lengkap. Yang kedua, jika skor berada di angka 55,6 sampai dengan 90, status arsip Anda lengkap. Kemudian, jika skor di rentang 30 sampai 55,5, status arsip Anda cukup lengkap. Dan yang keempat, jika skor di bawah 30, status arsip kepegawaian Anda kurang lengkap. Ini kondisi yang paling berisiko. Layanan kepegawaian Anda bisa saja terhambat. Sobat ASN, sekarang sudah jelas cara menaikkan skor DMS itu sederhana. Kuncinya ada pada kelengkapan dan kebenaran arsip. Lengkapi arsip ASN utama terlebih dahulu, unggah riwayat jabatan dan riwayat diklat melalui MyASN, koordinasikan dokumen-dokumen lainnya dengan admin atau verifikator instansi. Ingat semuanya, skor DMS tidak naik karena sering buka aplikasi, tetapi karena arsip lengkap, valid, dan terverifikasi. Semua data ini dikelola dalam sistem resmi milik BKN. Mulai sekarang, cek arsip DMS Anda, lengkapi yang masih kosong, perbaharui yang belum sesuai. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke rekan-rekan ASN lainnya, agar kita sama-sama tertib arsip dan tertib administrasi. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.